Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Rahma. Nama saya Nur Hayuni. Dan saya Nabila Nazibah. Kami akan ceramah dengan tema melalaikan sholat akibat lalai dari belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, di zaman sekarang ini banyak di antara kita, para pelajar dan remaja, yang semangat belajar demi cita-cita dan masa depan. Namun sayangnya, ada yang terlalu sibuk belajar hingga melalaikan sholat. Padahal ilmu yang tidak diiringi dengan sholat dan ibadah kepada Allah tidak akan membawa keberkahan. Mari kita renungkan bersama, apakah pantas kita menunda panggilan Allah hanya karena tugas sekolah atau belajar untuk ujian? Sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka ia menegakkan agama. Barang siapa meninggalkannya, maka ia merobohkan agama. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan tegas memperingati kita dalam Al-Qur'an. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-5. Artinya, ayat ini bukan untuk orang-orang yang tidak sholat sama sekali, tetapi bagi orang yang sholatnya sering ditunda atau tidak tepat waktu, termasuk karena terlalu sibuk belajar atau main. Rasulullah SAW juga bersabda, perkara pertama yang akan dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Hadis riwayat Abu Daud dari Tirmidzi. Bayangkan teman-teman, jika kita tidak pandai dalam pelajaran, hafal rumus, tapi lalai dalam sholat, maka semua itu tidak akan menyelamatkan kita di akhirat. Ilmu tanpa iman ibaratnya tanpa sinar. Sholatlah agar ilmu kita bercahaya. Ada sebuah kisah inspiratif, teman-teman. Dikisahkan, seorang pelajar bernama Ahmad sangat rajin belajar. Ia ingin menjadi juara kelas. Namun, karena sibuk belajar, ia sering menunda sholat, bahkan kadang tertinggal waktu Isya. Suatu hari, menjelang ujian, ia jatuh sakit. Ia menyesal karena menyadari selama ini ia mengejar ilmu dunia, tapi melupakan panggilan Allah. Sejak saat itu, Ahmad bertekad memperbaiki sholatnya. Dan anehnya, setelah itu, pelajaran justru semakin mudah dan dipahami dan nilainya meningkat. Subhanallah, itulah bukti bahwa barang siapa menjaga hubungan dengan Allah, maka Allah akan memudahkan segala urusannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjaga sholatnya, maka sholat akan menjadi cahaya, petunjuk, dan penyelamat baginya dari hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Mari kita seimbangkan antara belajar dan beribadah, karena ilmu tanpa sholat akan kering, dan sholat tanpa ilmu adalah buta. Sahabat sekalian, marilah mulai dari sekarang kita jadikan sholat sebagai prioritas utama. Ketika azan berkumandang, tinggalkan dulu buku dan tugas. Lalu bergegaslah memenuhi panggilan Allah. Karena keberkahan ilmu pada hati yang tunduk dan bersujud kepadanya. Jagalah sholatmu, niscaya Allah akan menjaga ilmu dan masa depanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.